hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, the Lord forgive. You are the biar kita boleh nyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dan tak jemu kasih setia dan tak jemu kasih setiamu terus-menerus. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Biar kita rasakan kasih setia Tuhan yang turun atas kita masing-masing. Dan biar kita boleh senantiasa menyanyikan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku merindukan datang mendengar, lebih baik
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kebaktian hari ini tanggal 21 Juni 2020 akan dilayani oleh Saudara Budiarsono Hulu dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Jemaat dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan memuji namanya dari NKB 42, baitnya yang pertama dan kedua. Ibadah minggu ini kita mulai dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Ayat firman Tuhan yang merujuk pada tema kita hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini atau minggu ini mengingatkan kepada kita supaya kita terus menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, di mana kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Persoalannya bukan seberapa banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita miliki, tetapi seberapa banyak waktu yang kita relakan untuk menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita dan juga melalui hidup kita. Biarlah melalui firman Tuhan nanti yang akan kita renungkan bersama-sama, semangat kita untuk menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini terus kita kerjakan. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, memohon agar Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus dipakainya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyadari ya Tuhan bahwa ada banyak kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Mungkin selama ini ya Tuhan, kami hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, sehingga tidak ada waktu, ataupun kalau ada hanya sedikit, kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami, untuk menjalankan tanggung jawab kami, peran kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon kiranya Tuhan mengampuni kami, dan kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang terus memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami, melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar memahami apa isi hati Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahan bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ayat yang ke-24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya,
menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini merupakan sebuah perintah yang terus Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang percaya yang sudah dipanggil, dipilih, dan juga ditebus, sehingga kita yang sudah percaya mendapatkan hidup yang kekal daripada Tuhan. Nah, tentu kita bertanya, kenapa kita mendapat perintah seperti ini? Nah, jawabannya karena masih banyak orang yang ada di sekitar kita yang memang membutuhkan kebenaran itu sendiri. Apa gunanya kebenaran itu bagi mereka? Kebenaran itu berguna untuk menuntun hidup mereka agar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau diutus? Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan, pasal yang ke-10 ini berbicara tentang Tuhan Yesus memilih murid, Tuhan Yesus mengutus murid, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid. Dan bukan hanya para murid yang kita kenal 12, walaupun ada satu yang gagal. Tapi kita semua orang yang sudah percaya, yang sudah menikmati karya Kristus, yang sudah menikmati kebenaran di dalam kehidupan kita, juga diperintahkan untuk mengambil bagian, yaitu menyatakan kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selagi kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mudah? Apakah gampang? Nah, tentu saja jawabannya itu tidak mudah, itu tidak gampang. Kalau kita melihat perikop ini, Tuhan Yesus memaparkan kepada para murid bahwa mereka akan mengalami penganiayaan karena mereka mengakui orang Kristen, orang percaya, dan juga meyakini kalau Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat mereka. Nah, maka di dalam bagian ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama memahami kira-kira apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita ketika kita tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hidup orang Kristen itu ternyata tidak terhindar dari penderitaan. Nah, dari mana kita tahu? Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Kita melihat lebih ke depan lagi, di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan kita ini seperti domba yang tidak memiliki senjata. Sementara orang dunia digambarkan seperti serigala. Dan sesuai dengan realita kenyataan, domba tidak pernah menerkam serigala. Yang ada itu adalah serigala menerkam domba itu sendiri. Nah, dunia digambarkan seperti itu. Dan Tuhan Yesus menyampaikan secara terang-terangan kepada para murid, juga kepada kita, bahwa kita harus selalu siap. Maka kalau terjadi penolakan, penghinaan, segala macam ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, diolok-olok, diejek, dan lain sebagainya, jangan heran.
Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyampaikan kepada kita. Nah, sekarang kita sudah tahu. Ternyata menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Apalagi kalau mau mengerjakan pekerjaan Tuhan kita itu sendiri. Kita pasti akan mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita akan mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, bahkan pembunuhan. Kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama di dalam ayat yang ke-16. Bahwa kita ini digambarkan seperti domba. Yang kedua, kita harus memberitakan Injil. Nah, ini kita dapat melihatnya di dalam ayat yang ke-23, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27. Ya. Andai kata kita boleh mengikut Kristus, boleh percaya kepada Kristus, tapi tidak memberitakan Injil, kita pasti aman. Kita pasti terhindar dari penderitaan. Atau paling tidaklah penderitaan kita berkurang karena kita aman. Hanya sekedar percaya, hanya sekedar ikut Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan pekerjaan, mengajak orang lain untuk percaya kepada kebenaran yang kita percaya itu sendiri. Ya. Dan tentunya ketika kita memberitakan Injil, ini juga merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi iblis. Dia pasti menyerang kita kalau kita membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hidup yang kekal. Dia tidak senang kepada kita. Ya. Maka dia akan berusaha untuk menghalangi kita supaya kita tidak memberitakan Injil. Kabar baik, kabar tentang karya Kristus yang telah sempurna itu. Yesus sendiri sebagai guru, ya, sebagai Tuhan kita, menginginkan kita untuk memberitakan Injil. Bukan hanya sekedar sebagai orang percaya lalu dengan diam di rumah kita masing-masing tanpa melihat orang sekitar, tanpa membagikan berkat itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang berikut di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, di situ dikatakan, murid tidak lebih dari gurunya dan hamba tidak lebih dari tuannya. Nah, ini konteksnya adalah apa yang akan dialami oleh orang percaya. Ya. Kita tidak mungkin lebih daripada guru kita. Apa maksudnya? Ya, kalau Tuhan kita Yesus saja dicela, dihina, diludahi, ditangkap, dipukul, dibunuh, dan lain sebagainya. Lalu, apakah kita mau berkata, wah, saya harus lebih daripada Tuhan Yesus, tidak mau menerima hal yang seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa saya sendiri sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang telah menunjukkan mukjizat, menyembuhkan segala macam penyakit dan lain sebagainya, mengusir setan, diperlakukan seperti itu. Maka hati-hati, kalian juga sebagai pengikut saya pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu yang kita butuhkan sekarang adalah mempersiapkan diri sebelum hal itu terjadi. Kalau kita benar-benar mau menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, istilah yang dipakai di situ di dalam ayat yang ke-25 dicatat Beelzebul, ya, di dalam ayat yang ke-25. Ini berasal dari kata Baal Zebub, ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2, yang adalah dewa orang Ekron. Ya, dewa orang Ekron. Nah, ini akhirnya menjadi julukan bagi setan. Ya. Jadi pada waktu Yesus disebut demikian, jelas itu adalah penghinaan yang luar biasa tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi kata Beelzebul ini mau dipakai untuk menggambarkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal Tuhan kita bukan dewa, dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Kemudian yang berikut di dalam ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33, di situ dikatakan bahwa kita harus mengakui Yesus di depan manusia. Ya. Kita harus mengakui Yesus di depan manusia. Ya. Andai kata, sekali lagi kita boleh menjadi pengikut, tapi tidak mau mengakui apa yang kita ikuti di depan manusia, mungkin kita aman. Ya. Nah, contohnya Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea. Ya. Bapak Ibu nanti bisa membaca kisahnya di dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan 39. Mereka tidak mengungkapkan status mereka kepada orang pada saat itu sehingga mereka aman. Ya. Mereka tidak ditangkap, mereka tidak dianiaya, mereka tidak ditolak, aman. Dan yang sudah familiar bagi kita, Petrus cukup 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, hidupnya aman. Dia tidak ditangkap, dia tidak diolok, dia tidak dihina, ya, dibebaskan begitu saja. Itu Petrus, ya, 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, selesai, aman hidupnya, ya. Nah, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin orang Yahudi yang sama sekali bertentangan dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka lebih mendengarkan perkataan orang banyak. Oh iya, Tuhan Yesus salah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ikut-ikutan menyalahkan Tuhan Yesus. Ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi, orang Saduki dan lain sebagainya. Aman mereka, ya kan? Jadi yang disalahkan Tuhan Yesus. Padahal yang dia lakukan adalah sesuatu yang mulia bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Ya. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam hidup kita sering tidak mengakui Yesus di depan manusia? Ya, misalnya malu berdoa pada waktu makan di tengah-tengah orang yang bukan Kristen. Ya. Atau kalau memimpin doa di tengah-tengah orang yang bukan Kristen lalu takut menyebut nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, takut menyebutkan itu. Ya. Atau takut mengakui diri sebagai orang Kristen, ya, takut terganggu hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak, ya. Atau kita berdiam diri pada saat orang berbicara salah tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, tentang iman kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, tema kita tetaplah nyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita selama ini sudah melakukan hal yang sama, mari kita ubah cara hidup kita. Mari kita sesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Berani mengakui Tuhan Yesus di depan manusia. Jangan cari aman, ya. Karena Tuhan menghendaki apapun yang terjadi, kita harus mengakui Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik lagi di dalam ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36 dikatakan, Yesus datang bukan membawa damai, tetapi pedang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita berpikir ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Misalnya Yesus memberikan damai di hati orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Yesus juga mendamaikan orang percaya kepada Tuhan, ya. Yesus juga mendamaikan kita, orang percaya dengan orang percaya yang lain. Ya. Tapi ayat ini mengatakan Tuhan Yesus bukan membawa damai, melainkan pedang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita orang percaya dengan orang yang tidak percaya tidak pernah terjadi damai. Ya. Yang terjadi adalah perpecahan, pertentangan, permusuhan, dan lain sebagainya. Barulah terjadi kedamaian, keharmonisan antara kita dengan mereka jikalau kita kompromi dengan mereka dengan dosa. Tuhan kita sama, ya. Misalnya jalan keselamatan banyak, misalnya bukan hanya melalui Tuhan Yesus. Oh iya, benar, ya pasti kita aman kalau kita mengiyakan itu. Kalau kita menentang mereka, oh tidak, Tuhan kami yang benar, hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran, ya pasti
Nah, itu ada pertentangan yang terjadi. Ya. Kita memang tidak mungkin damai, ya, sampai kapanpun dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan Alkitab ini. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Selalu ada pertentangan, ya, dan kita lihat di media sosial banyak sekali pertentangan ketidakcocokan satu dengan yang lain. Jangankan antara agama kita dengan agama yang lain, kita yang sama-sama agama saja, antara orang percaya dengan orang percaya yang lain, banyak perbedaan-perbedaan yang kita temui di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mempersiapkan kita, ya, bagaimana kita menghadapi sebenarnya realita kalau kita tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengasihi Yesus lebih dari semua, ya. Di dalam ayat yang ke-37, 35, 36, ya, kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari keluarga kita, orang tua, saudara kita, dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari yang kita miliki. Ya. Kita tidak boleh mengasihi apa yang ada di dunia ini lebih daripada Tuhan Yesus. Tapi yang benar adalah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apa yang ada di sekitar kita, lebih dari semua yang ada di dunia ini. Itu yang benar. Lalu bagaimana dengan perintah Tuhan meminta kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama? Itu adalah representasi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka itu dapat terlihat ketika kita mewujud nyatakannya di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita. Jadi ada memang wujudnya dapat dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau semuanya itu diambil oleh Tuhan, jangan sampai membuat kita juga meninggalkan Tuhan gara-gara orang yang kita kasihi ini diambil oleh Tuhan. Jadi kalaupun itu semua diambil Tuhan, kita tetap melakukan perintah bahwa kita benar-benar hanya mengasihi Tuhan. Yang ada di sekitar kita itu hanyalah titipan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan banyak waktu kepada kita untuk mengurus, ya, merawat, memelihara, ya, nikmatilah itu, ya. Tapi tidak boleh mengasihi semuanya itu daripada Tuhan. Harus mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kita punyai di dalam kehidupan kita sampai kita selesai melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, itu ada beberapa kebenaran yang ingin dinyatakan kepada kita ketika kita terus menyatakan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, tindakan kita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian yang kedua, pesan-pesan Yesus untuk menghadapi penderitaan. Nah, di dalam ayat yang ke-16, di situ dikatakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi, kita harus memakai akal sehat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tidak sembrono juga, ya. Perlu strategi yang cocok, ya. Kalau kita sekarang dilarang untuk melakukan perdebatan di media sosial, ya ikuti saja, ya. Kalau kita sekarang tidak bisa bertemu dengan orang lain karena pandemi COVID-19, ya ditahan dulu, ya. Semangatnya yang berkobar-kobar untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain, gitu ya. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ya. Ada orang yang tulus tapi bodoh, ya. Tak memakai otak, tak memakai akal, tidak bijaksana, ya. Jangan lakukan yang seperti itu, ya. Kita harus ikuti cara Tuhan, ya. Tuhan Yesus juga ketika orang sudah mulai ribut, ya, tiba-tiba Tuhan Yesus hilang di tengah-tengah mereka, ya. Itu kemahakuasaan Tuhan. Begitu suasana sudah mulai kacau, ya, supaya kekacauan tidak semakin membesar, ya, lebih baik menghindar, ya.
Dan di dalam bagian ini ada ayat yang mengatakan kalau kita ditolak di kota yang lain, yang ini ya pergi ke kota yang lain. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, kita tidak boleh takut atau khawatir. Di dalam ayat yang ke-19, ayat yang ke-26, 28, juga di dalam ayat yang ke-31 ya. Kita tidak boleh takut pada manusia ya. Tidak perlu khawatir ya. Nah, apa maksudnya? Tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Di dalam bagian ini bukan berarti kita gegabah ya, seperti yang saya katakan tadi, tapi kita harus tetap waspada ya. Waspada terhadap apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita nyatakan, dan siapa yang menjadi sasaran kita ya. Tidak boleh gegabah ya. Memang kita tidak takut ya. Memang kita tidak boleh khawatir, tapi juga harus bijaksana ya. Jangan sembarangan ya. Memilih waktu yang tepat ya. Dan lain sebagainya. Mungkin melibatkan orang yang bergabung dengan kita, yang sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-22 di situ dikatakan kita harus bertahan sampai kepada kesudahan. Jadi ukurannya harus setia sampai akhir hidup kita ya, sampai kepada kesudahannya. Nah, kemudian yang berikut di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, pesan Tuhan Yesus kepada kita yaitu ingat bahwa Yesus sendiri juga menderita, juga mengalami hal yang sama, sudah terlebih dahulu mengalami hal itu. Maka kalau hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh heran. Itu memang sudah konsekuensi ketika kita mau menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang berikut, harus rela atau mau memikul salib. Ayat yang ke-38. Nah, ini mencakup semua penderitaan yang akan kita hadapi ketika terus menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini. Tengah-tengah dunia yang semakin jauh dari hadapan Tuhan ini. Ya, kita harus mau memikul salib. Penderitaan terus kita hadapi. Kemudian yang berikut, harus rela kehilangan nyawa. Di dalam ayat yang ke-39 ya. Kita harus rela kehilangan nyawa ya. Beberapa para murid, orang percaya ya, yang menjadi saksi nyata yang telah dicatat di dalam Alkitab kita. Mereka rela kehilangan nyawa ya, demi mempertahankan kebenaran karya Kristus di dalam kehidupan kita. Para murid Stefanus dan Paulus berkali-kali ditangkap, berkali-kali dipenjara, berkali-kali ya dituduh sebagai pembuat keonaran di tengah-tengah masyarakat. Yaitu ya, dia telah memberikan contoh sampai mati. Paulus tetap menjadi orang yang dipakai Tuhan memberitakan Injil kepada orang yang masih belum mengenal Tuhan, kepada orang yang masih belum percaya ya. Nah, di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-39 ini dikatakan bahwa siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya harus digarisbawahi, karena nama Tuhan Yesus dia akan mendapatkannya kembali ya. Kemudian penghiburan bagi kita ya, yang menjadi penghiburan bagi kita adalah ingat Yesus yang mengutus kita ya. Kenapa kita harus memahami ini ya? Di dalam pengalaman kita sehari-hari, kalau kita menyuruh seseorang atau anak menghadap orang yang lebih tinggi dari kita, tentu anak ini berpikir jangan-jangan saya ini sedang dikerjai sama mengutus saya, gitu kan? Nah, ketika kita memberikan pesan, bilang sama dia, saya yang menyuruh, nah baru orang itu yakin dan mau. Ya, jadi punya keyakinan
bahwa ketika saya mau menyebutkan nama saya, ya, mempersilahkan dia untuk menyebutkan nama saya kalau saya yang mengutus dia, ya pasti dia percaya diri. Ya. Berarti ini benar-benar mau disuruh untuk menghadap orang itu. Nah, kita harus ingat Tuhan yang mengutus kita. Nah, Tuhan yang mengutus kita ini adalah pemilik segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Maka kalau Tuhan mengutus kita, lalu kita lihat tempat yang ingin kita tuju itu sesuatu yang menakutkan bagi kita, jangan takut. Kan yang mengutus kita pemilik segala sesuatu itu. Maka Tuhan pasti turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Lakukan saja, jalani saja. Ya. Jangan takut. Hanya karena melihat dari jauh sepertinya tidak cocok dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan yang muncul. Itu pekerjaan yang bisa saja berasal dari iblis yang membisikkan jangan ke situ, ya, percuma dan lain sebagainya. Buang-buang waktu dan lain sebagainya. Belum dicoba sudah mundur. Nah, itu sesuatu yang salah. Ingat, Tuhan Yesus yang mengutus kita. Tuhan Yesus yang punya kuasa yang mengutus kita. Jangan pernah takut. Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau menegur orang itu, tegur saja, tidak apa-apa. Sampaikan saja apa yang sebenarnya menjadi aspirasi dari masyarakat misalnya, dan lain sebagainya, dari jemaat misalnya. Ya, sampaikan saja, jangan takut. Kemudian Roh Kudus menyertai dan juga memberi kata-kata kepada kita. Nah, dari mana kita tahu? Di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Makanya saya katakan tadi, persoalannya bukan seberapa banyak kebenaran yang sudah kita miliki, tetapi seberapa banyak waktu yang kita relakan untuk menyatakan kebenaran Kristus itu di dalam kehidupan kita sendiri dan juga melalui hidup kita dengan orang lain. Kemudian ayat yang ke-28 di situ dikatakan manusia hanya bisa membunuh tubuh, tak bisa membunuh jiwa. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, ya. Sementara nyawa kita itu tidak bisa diapa-apakan. Aman, ya. Aman di tangan Tuhan. Jangan takut. Percaya kepada Tuhan bahwa nyawa kita yang tidak bisa disentuh oleh manusia itu tetap aman. Asalkan pada saat itu terjadi kita sedang melakukan pekerjaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, menyatakan kebenarannya di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, di komunitas kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Mari kita memberikan contoh, memberikan teladan, menunjukkan identitas kita yang sesungguhnya seperti apa, sehingga hal itu membuat nama Tuhan kita dipermuliakan. Amin firman Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya undang jemaat berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita berdoa bagi negara kita. Kita terus berdoa bagi jemaat GKI Pasuruan. Juga kita terus berdoa untuk Sekolah Kristen Elkanah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan.
yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan turut campur tangan ya Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan dan juga Tuhan menunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya COVID-19 ini berlalu di negara kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kuasa kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang dirawat karena positif COVID-19 ini, kiranya Engkau jamah setiap mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan juga setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, biarlah melalui semuanya itu kuasa daripada Tuhan Engkau nyatakan sehingga mereka dapat disembuhkan ya Tuhan dari COVID-19 yang saat ini sedang mereka alami ya Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk jemaat GKI Pasuruan ya Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan terus memberkati, menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Iman mereka kiranya Engkau semakin teguhkan, dan juga kesetiaan mereka untuk mengasihi Tuhan, dan juga peran mereka sebagai rekan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini terus mereka kerjakan, sehingga di dalam kehidupan kami tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki kami lakukan, biarlah itu yang terus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan jikalau ada jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam segala hal, dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam keharmonisan keluarga, kiranya Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami juga terus berdoa untuk Sekolah Kristen Elkana yang saat ini masih Engkau percayakan untuk boleh ada di tengah-tengah kota Pasuruan ini. Kiranya Engkau terus memakai para guru, karyawan, pengurus yayasan, dan juga para alumni serta para wali murid yang telah mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik. Kiranya kami semua benar-benar bergandengan tangan untuk memikirkan, untuk mengerjakan kebaikan untuk Sekolah Kristen Elkana ini, sehingga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa kami dapat dibentuk, dapat dididik sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan bagi setiap mereka. Bapa yang penuh kasih, segala kehidupan kami, segala ibadah kami, segala pergumulan kami mohon campur tangan Tuhan, karena kami yakin jika Tuhan terlibat di dalamnya, maka segala sesuatu dapat berjalan dan terjadi apa yang Tuhan pandang baik di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita pujikan pujian dari NKB 199 baitnya yang pertama. Sedekah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sedekah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami, dan tiba saatnya kami akan mempersembahkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat senantiasa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, agar semakin nyata dalam perluasan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang mampukan kami untuk selalu menjadi persembahan yang kudus, yang layak di mata Tuhan. Baik melalui setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, kiranya kami mampu senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Junjungan yang ku pilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin.